Pernahkah kita bertanya, rumah yang kita tempati terbuat dari bahan apa saja? Kita rinci. Pintu, kusen, dan jendela terbuat dari kayu dan kaca. Tembok terbuat dari pasir, batu bata, dan semen. Genteng dan lantai terbuat dari tanah. Fondasi dan rangka terbuat dari besi dan batu. Dan semua ini termasuk sumber daya alam. Pertanyaannya, dari manakah kita mendatangkan sumber daya alam tersebut? Apakah tersedia di Indonesia? Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sumber daya alam. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, serta barang tambang lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi dua, ada sumber daya alam yang tak habis seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi, dan angin. Yang kedua ada sumber daya alam hayati seperti sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Dan salah satu sumber daya alam nabati dalam sumber daya alam hayati adalah hutan. Potensi sumber daya hutan. Jenis hutan berdasarkan keadaan alamnya. Yang pertama, kita mengenal hutan hujan tropis, di mana penyebarannya terdapat pada Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hutan hujan tropis memiliki ciri khas hutan dengan tanaman yang heterogen dan dengan semak belukar yang sangat rimbun di alasnya. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim penyebarannya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hutan musim adalah sebuah hutan yang dimana pada musim kemarau menggugurkan daunnya, sedangkan pada musim hujan berdaun sangat lebat. Yang ketiga, hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan ini terdapat di sepanjang pesisir pantai di beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya ada hutan sabana dan stepa, yaitu hutan berupa padang rumput yang luas. Untuk sabana diselingi oleh pepohonan dan penyebarannya terdapat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Jawa Timur. Hutan berdasarkan fungsinya. Ada hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi ekosistem dan wilayah sekitarnya dari bahaya ekologi dan bahaya geologis. Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, hutan produksi. Hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya dan dibudidayakan kembali. Dan yang keempat, hutan wisata. Hutan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya, fungsi hutan masih berkaitan dengan kategori hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, menyimpan air hujan dan menjadikan sebagai cadangan di musim kemarau. Dan ini merupakan salah satu fungsi dari hutan lindung. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. Ini merupakan fungsi dari hutan suaka alam. Yang ketiga, mencegah erosi dan banjir, salah satu fungsi dari hutan lindung. Yang keempat, menghasilkan oksigen
Ini juga salah satu fungsi dari hutan ini. Dan yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi manusia, merupakan fungsi dari hutan produksi dan hutan wisata. Lalu apa yang kita dapatkan dari hutan? Nah, berikut adalah hasil hutan di Indonesia. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Di antaranya adalah buah dan sagu, terutama bagi masyarakat pedalaman, di mana kehidupannya sangat bergantung kepada hutan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, terutama sebagai bahan dasar pembuatan jamu. Dan yang ketiga, ini yang paling kita kenal, di mana hutan, hasil yang paling utama diantaranya adalah kayu. Kita akan melihat berbagai jenis kayu yang dihasilkan di hutan di Indonesia. Yang pertama ada kayu keruing, meranti, dan agatis yang berasal dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua ada kayu jati, dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebagian besar dan digunakan sebagai bahan mebeler. Yang ketiga ada kayu rotan yang dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera, digunakan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya kayu cendana di Nusa Tenggara Timur merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Selanjutnya ada juga kayu rasamala dan akasia yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat. Potensi sumber daya tambang. Di awal kita sudah membagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di antaranya ada minyak dan gas bumi, batu bara, dan barang tambang lain. Minyak bumi berasal dari sisa hewan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Dan di dalam tanah atau di dalam bumi, minyak bumi terdapat di antara dua lapisan batuan kedap air. Sini posisi minyak bumi. Demikian juga dengan gas alam. Gas alam juga sama, letaknya seperti minyak bumi di antara dua lapisan batuan kedap air. Dan berikut ada peta penyebaran minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia. Hampir merata di setiap pulau di Indonesia menghasilkan minyak bumi. Apa kegunaan dari minyak bumi untuk kehidupan manusia? Berikut adalah pengolahan hasil dari minyak bumi. Yang pertama, bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, solar bahan bakar mesin diesel, aftur bahan bakar pesawat terbang, kerosin bahan bakar rumah tangga, vaselin sebagai bahan dasar kosmetik, parafin sebagai bahan dasar pembuatan lilin, minyak pelumas, dan residunya yaitu aspal. Batu bara. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Kegunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagai bahan bakar rumah tangga ataupun bahan bakar industri. Peta penyebaran batu bara di Indonesia. Batu bara di Indonesia paling banyak terdapat di daerah Sumatera dan Kalimantan, tapi ada juga di beberapa daerah lainnya. Bauksit. Bauksit dihasilkan di Pulau Bintan, Riau, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Kegunaannya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Pasir besi dihasilkan di Cilegon, Banten, Cilacap, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah lain di Indonesia. Kegunaannya sebagai bahan dasar industri logam dan bahan dasar pembuatan semen. Emas dihasilkan di wilayah Papua yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, Sambas Kalimantan Barat, Laboh Aceh, Bolaang Mongondo, Minahasa, dan lain-lain. Kegunaan emas
mayoritas digunakan sebagai bahan perhiasan. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini tentang sumber daya alam di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.